Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di Waalaikumsalam. Otomotif untuk pagi hari ini 6 Agustus tahun 2021. Nah, pada kesempatan hari ini saya meneruskan pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan pelajaran kalian, yaitu ada 3, gambar teknik, teknologi dasar, sama pekerjaan dasar. Nah, sekarang apa sih hubungannya kendaraan ini? Karena kalian ngambil jurusan kendaraan ringan. Nah, kira-kira hubungannya adalah seperti ini. Berikut ini akan saya share gambar sebuah unit kendaraan. Oke. Nah, di tampilan HP kalian sekarang muncul gambar kendaraan yang umum gitu ya. Nah, kendaraan ini maksud saya bisa motor, bisa mobil, sama aja ya. Motor, mobil sama saja. Yang membedakan nanti kalau motor hanya 1 silinder, mobil 4 silinder. Nah, secara umum komponennya sama. Nah, sekarang saya ngomong yang mobil dulu sebentar. Oke, baik. Kalau kamu lihat di HP kamu sekarang tentang mobil ini, sebetulnya ada berapa sih komponen utama di mobil ini? Maka jawabannya adalah ini. Di mobil itu ada 4 komponen utama. Ya, ada 4 komponen utama. Di mana komponen utama itu adalah 1, mesin sak gelondong. Jadi mesin itu ada di dalam sebuah unit kendaraan. Contoh sepeda motormu ada mesinnya, ada. Mobil ada mesinnya, ada. Oke. Nah, selain mesin satu gelondong yang ada di sini, kemudian mobil kamu itu dilengkapi dengan chassis dan powertrain. Chassis itu apa? Chassis itu rongkonya, powertrain itu penerus dayanya. Kalau kita ngomong chassis itu rongko besinya gitu ya, besinya. Nah, powertrain itu bagaimana cara meneruskan putaran dari mesin. Intinya mesin itu kan krek asnya muter gitu ya, krek asnya muter. Nah, putaran yang ada di mesin ini akan diteruskan sampai ke roda. Nah, kira-kira begitu. Adapun komponennya nanti adalah mesin, kopling, transmisi, propeller, diferensial atau gardan, as roda, kemudian roda. Itu kalau di mobil. Kalau di motor, dari mesin ke kopling, kopling ke gear atau rasio transmisi, kemudian gear depan rantai, gear belakang, roda belakang. Oke, itu kalau di motor sama saja kan? Yang ketiga itu adalah body, ya body atau apa ya, yang biar tampilannya tertutup gitu ya. Nah, body ini kalau mobil-mobil dulu itu bahannya dari plat. Nah, kalau mobil dulu bahannya dari plat, kalau sekarang lebih banyak dari plastik gitu ya. Nah, plastiknya lebih banyak. Kalau di motor, bodinya secara umum adalah plastik. Oke, kalau di motor kamu rata-rata pakainya plastik. Oke, bagus mana Pak? Nanti ada plus minusnya, baik yang plat, seng atau dengan yang plastik atau fiber. Nah, itu. Itu yang ketiga. Jadi sebuah kendaraan itu ditutup dengan bodi. Bisa pakai plat, bisa pakai plastik atau fiber. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu adalah electrical, listrik. Nah, di motormu, di mobil itu ada listriknya. Listriknya itu apa aja? Ada lampu kepala, lampu riting, lampu kabut, lampu rem, lampu kota, lampu ruangan. Semua lampu-lampu, termasuk tip, radio, lemari es, dan seterusnya. Listrik yang ada di mobil atau di motor kamu. Nah, ya, itu urusannya sama perkabelan. Oke ya? Oke. Nah, jadi saya ulangi, di sebuah kendaraan itu ada 4 komponen utama. Saya ulangi di sini, engine, mesin sak gelondong, chassis, itu rangkanya, kemudian powertrain, itu penerus dayanya, chassis dan powertrain. Yang ketiga, body, itu tutupnya. Yang keempat, body electrical, itu listriknya. Nah, di motor kamu itu sama, di mobil atau di motor itu sama. Baik, nah dari sekian ini pekerjaannya adalah itu pekerjaan kamu. Jadi kamu itu sekolah di jurusan otomotif itu memperbaiki itu gitu ya. Engine, jadi engine sak gelondong, pilih caranya bongkari,
Tapi caranya masa ini ganteni komponen. Nah, intinya gitu. Nah, di engine sak gelondong ini, saya klik di bagian engine. Oke. Nah, engine sak gelondong ini, intinya itu adalah bongkar pasang baut. Nah, jadi antar komponennya biasanya terbuat dari blok besi gitu ya. Terbuat dari bloknya dari besi, kemudian antar besi masangnya itu pakai mur baut. Mur baut ukuran 8, 10, 12, dan seterusnya. Intinya kamu kalau di mesin sak gelondong, itu bongkar pasang baut. Nah, bongkar pasang baut, nganggo kunci. Nah, kunci yang dipakai bisa pas, ring, sok, dan seterusnya. Karena banyak ya kunci yang bisa dipakai. Oke? Paham? Paham. Jadi yang dipakai untuk di mesin itu adalah bongkar pasang baut menggunakan kunci. Kuncinya itu seperti apa? Nanti kamu akan diajari pas, ring, sok, dan teman-temannya, obeng plus, obeng min, dan sak piturute. Nah, di dalam mesin sak gelondong ini nanti ada beberapa sistem. Nah, beberapa sistem itu adalah sistem bahan bakar, sistem pengapian, sistem pelumasan, sistem pendinginan, mekanisme katup, dan beberapa sistem yang lain. Nah, ini akan kamu pelajari dan kamu harus tahu. Bentar, ini baterainya habis. Oke. Di sistem sak gelondong ini, intinya bongkar pasang baut, kamu harus belajar dan harus bisa. Yang penting jangan takut. Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, yang kedua ini, jadi kalau yang pertama tadi mesin itu bongkar pasang baut, yang kedua adalah di bagian chassis. Nah, chassis ini pun sama, kamu masih bongkar pasang sekitar baut. Oke, jadi menggunakan baut yang lebih besar biasanya kalau rongko. Kemudian untuk chassis ini tambahannya adalah chassis itu las-lasan. Jadi sambungan itu menggunakan las. Nah, namanya las-lasan itu kalau mau memotong harus merusak. Oke, merusak menggunakan pemotong seperti grindo, geraji potong, dan seterusnya. Intinya kalau besi mau dirusak itu harus dipotong. Mergone apa? Mergone dilas. Nah, nanti kalau perbaikannya juga disambung. Nah, nyambungnya pakai apa? Ngelas. Nah, kamu juga akan diajari ngelas. Karena ketika bongkar besi, melepas besi, yang las-lasan, kamu harus bisa nyambung lagi. Nyambungnya pakai apa? Pakai las. Itu untuk yang kedua, ketika belajar dengan chassis dan powertrain. Yang ketiga, ini chassis ini ya. Nah, ini tadi udah. Ada kopling, ada propeller, suspensi, brake, dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang yang ketiga adalah bodi. Nah, kalau bodi itu urusannya plat. Nah, kalau di mobil plat, kalau di motor urusannya plastik. Kalau di motor lebih simpel. Jadi kalau kamu nyopoti bodi motormu, itu hanya menggunakan drat kasar. Ingat ini beda ya. Bodi itu pakainya drat kasar. Kalau besi, mesin, rongko itu pakainya drat halus. Ya, karena yang dilepas itu adalah plastik, maka pakainya drat kasar. Itu kalau di motor. Nah, kalau di mobil itu nat-natan. Oke, nat-natan. Jadi kalau di mobil itu nat-natan antar komponen dipasang terus ditempeli. Kemudian kalau di bagian bodi, karena menggunakan plat, ya menggunakan mur baut halus. Oke, ada juga yang menggunakan drat kasar. Ya, biasanya kalau bodi pakai drat kasar, plastiknya pakai nat. Kalau di mobil, kalau di motor biasanya pakainya drat kasar. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah body electrical. Nah, body electrical itu perlampuan perkabelan takar. Komponen utama pada listrik, sudah saya jelaskan minggu yang lalu, itu ada 5. Oke, yang pertama adalah aki atau baterai, yang kedua adalah kabel, yang ketiga sikring, yang keempat saklar, yang kelima lampunya. Nah, dari kelima komponen ini, yang paling rentan rusak adalah lampunya. Kenapa? Karena lampu punya lifetime atau masa kerja. Contoh, lampu pit motormu, headlampnya, ratingnya, lampu kotanya itu sodong mati. Ya nggak apa-apa, diganti aja. Kamu lepas, ganti yang baru, udah normal lagi. Paham ya? Oke, dari sistem listrik ini yang paling lemah adalah lampunya karena punya masa kerja. Apalagi kalau yang tidak ori. Nah, kalau bisa beli yang ori. Yang kemudian yang kedua adalah sikring. Kalau ada konslet, biasanya sikringnya yang putus.
Oke, jadi komponen yang rentan kedua adalah sikring. Kalau saklar seperti yang ada di gambar itu awet biasanya. Saklar motormu ada di samping kanan kiri ya. Kalau saklar starter ada di kanan, saklar lampu jauh dekat ada di kanan, rating ada di kiri, dan seterusnya. Starter ada di kanan. Nah, kira-kira begitu. Nah, saklar ini awet, meskipun bahannya plastik gitu, tapi awet. Kalau rusak bisa Pak, bisa, tapi butuh waktu agak lama. Nah, dari keempat yang saya sampaikan tadi, yang nomor 4 ini untuk yang perbaikan pada kelistrikan, itu adalah menggunakan kabel. Jadi, kamu akan belajar bagaimana menyambung kabel, kemudian membuat solder. Nah, karena untuk dandani listrik, harus pakai solder, nyambung kabel dan solder. Oke, jadi di kelistrikan perbaikannya kamu harus bisa nyolder sama nyambung kabel. Nah, di bodi tadi kamu harus bisa melepas, membongkar baut. Kalau di motor drat kasar, kalau di umumnya kalau bodi pakai drat kasar. Di chassis itu adalah menggunakan sambungan besi. Jadi kamu harus bisa ngelas, ngikir, gerindo dan spirutnya yang berhubungan dengan besi, itu kamu harus bisa. Itu di chassis. Nah, kalau di engine kamu harus bisa membongkar pasang baut. Dari baut brol pertama sampai brol di krek as itu isinya baut. Menggunakan kunci pas, ring, sok, dan teman-temannya. Kamu harus bisa. Oke. Nah, itu adalah gambaran secara umum bidang pelajaranmu dan bidang pekerjaanmu nantinya setelah kamu selesai belajar SMK. Apakah ini melulu tentang mesin otomotif? Enggak. Menggunakan keterampilan, menggunakan alat-alat ini adalah sebuah keterampilan. Nah, keterampilan ini dipakai untuk hidup kamu. Cara kasar ini kamu mau belajar bekerja apa saja, nukang apa saja, kalau bisa menggunakan alat, bisa ngelas, bisa nyolder, bisa bongkar pasang baut, itu bisa berguna untuk hidup kamu gitu ya. Berguna untuk hidup kamu. Kamu bisa dandani listrik rumah sendiri, kamu bisa dandani komponen elektronik di rumah sendiri, kamu bisa dandani mesin motor mobil sendiri, itu berguna untuk hidup kamu. Jadi tidak berpikiran sempit, ini belajar tentang otomotif saja, tapi untuk kehidupan kamu. Oke, kira-kira seperti itu. Paham ya? Oke, good. Yang berikutnya di engine. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang engine seperti minggu yang lalu. Oke, bahwasanya engine itu terdiri dari blok mesin, terbuat dari besi atau plastik, kemudian disambung menggunakan mur baut. Jadi intinya kita harus membongkar, memasang baut. Nah, cara kerja engine sendiri itu ada beberapa. Nah, mesin sak gelondongki ada beberapa tipe. Saya stop share yang ini. Sekarang saya share yang gambar ini. Gambar hidupnya pakai yang Google ya. Pakai yang ini. Baik, kita Oke, sekarang di tampilan HP kamu akan muncul tentang bagaimana sebuah mesin bekerja. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Oke, kelas, sudah kelihatan? Ampun, Pak. Nah, yang pertama adalah tentang mesin. Mesin itu intinya dari mesin itu adalah merubah energi panas menjadi energi gerak. Panas pada ruang bakar, gerak pada poros engkol. Jadi ending dari sebuah mesin yang kamu gunakan itu adalah putaran. Ingat, putaran pada krek as atau poros engkol. Nah, nanti kalau itu udah muter bisa dipakai untuk apa saja. Contoh, yang tukang senso, geraji, berarti sing penting mesinnya urip, muter, lah muter gue muter senso. Sing tukang seleb, berarti sing penting mesin diesel urip, muter, gue muter mesin penggiling. Nah, itu. Semua mesin begitu. Termasuk di motormu dan mobilmu. Nah, sing penting motormu itu mesinnya urip, krek AC muter. Nah, nek krek AC muter, motormu iso mlaku. Paham ya? Oke, demikian juga di mobil. Yang penting kerkasnya berputar. Baik. Nah, perhatikan gambar di sini. Mesin itu ada beberapa jenis. Ada mesin bensin 4 tak,
Ada mesin bensin 2 tak, ada mesin bensin rotari. Kemudian ada juga mesin diesel 2 tak, 4 tak gitu ya. Oke. Sekali lagi saya ulangi, apapun mesinnya, bensin 2 tak, 4 tak, solar, diesel dan seterusnya. Yang penting hasilnya adalah putaran pada poros engkol. Nah, nek kerkase muter, ake iso dienggo. Paham ya? Oke, paham. Next. Yang berikutnya, ini saya contohkan di mesin 4 tak gitu ya. Nah, 4 tak ini contohnya. Ini komponen utama pada mesin 4 tak. Ini di motormu semuanya ada. Jadi kalau kamu bingung, Pak, contohnya di mana, Pak? Ya di motormu aja itu. Nah, di motormu ada karburatornya, kalau yang injeksi ada injektornya, kemudian ada seker di dalamnya dan seterusnya. Oke. Sekali lagi tadi bongkar pasangnya pakai murba buaut. Jadi kamu harus bisa bongkar, tapi ada urutannya gitu. Tidak asal pasang, tidak asal bongkar, ada urutannya yang dinamakan SOP. Nah, syarat untuk motormu bisa hidup, mesinnya maksud saya, motor atau mobilmu bisa hidup, itu ada 3. Saya ulangi, ada 3. Yang pertama, 1, adanya udara dan bahan bakar. Oke, enek bensinnya, enek udarane. Nek karburator yang mbok tutup, ora urip. Nek bensinmu entek, ya ora urip. Oke? Jadi motormu kudu enek bensinnya, kudu enek udarane. Mau pakai injektor boleh, boleh. Pakai karburator boleh, boleh. Karena tugas karburator dan injektor adalah mengkabutkan bensinnya atau bahan bakarnya. Saya ulangi, tugas karburator atau injektor mengkabutkan bahan bakar. Karena syarat pertama harus ada bahan bakar dan udara. Karbu ditutup yo mati, kentekan bensin yo mati. 1. Yang kedua adalah adanya kompresi. Nah, ini urusannya mechanical sak glondong ki mau, murbaut besi ki mau. Sing penting ning gone kene iki rapet antarane piston, ring piston, bureng, silinder kop, klep itu rapet. Gitu. Kalau di sini ngobos, ada kebocoran, maka bisa jadi mesinmu mati atau hidup tapi terganggu, yang lama-lama juga akan mati. Nah, bocornya kompresi di ruang bakar ini ditandai adanya oli yang masuk ke ruang bakar. Paham? Kalau ring stekermu lemah, burengmu kena, baret, stekermu baret, maka tidak akan sempurna nutupnya, maka ada oli yang masuk ke ruang bakar. Nah, nek oli jenisnya oli dibakar, ngebul. Nah, gejala rendahnya kompresi mesin itu adalah ngebulnya knalpot. Kalau knalpotnya ngebul oli kobong, berarti mesinnya masalah. Kompresinya kurang. Paham? Oke, yang kedua, kompresi. Yang ketiga adalah percikan bunga api. Sing penting, busimu meletik. Oke, masih ada waktu 10 menit lagi. Oke, sing penting busimu meletik. Kalau busimu nggak meletik, motormu nggak akan bisa hidup, mobilmu nggak akan bisa nyala. Oke, oke. Nah, busi meletik ini bagaimana urutannya? Itu nanti disediakan sistem pengapian pada kelistrikan dari aki sampai busi meletik. Oke, ada yang menggunakan platina boleh, misalkan CB, CG, Kijang, nah itu masih pakai platina. Boleh Pak, boleh aja, nggak apa-apa. Gitu. Yang kedua pakai CDI, sistemnya boleh Pak, boleh. Nah, motor-motor generasi 90 sampai 2015-an lah, 2010 gitu, itu masih pakai CDI. Oke, baik yang nanti AC ataupun DC. AC itu artinya langsung, DC itu direct current menggunakan baterai, pengapiannya menggunakan baterai atau aki. Kalau yang AC langsung dari spool. Oke, itu CDI, AC maupun DC. Yang ketiga bisa juga menggunakan sistem injeksi. Nah, sistem injeksi ini berarti pengapiannya diatur oleh komputer. Nah, ini lebih valid. Sekarang, yang motor sekarang, mobil sekarang, tarafnya menggunakan injeksi. Nah, jadi pengapiannya businya meletik itu diatur komputer. Oke, nah seperti apa sistem itu nanti di pertemuan kelas 2, naik kamu kelas 2 dijelaskan satu-satu. Cara kerja platina begini, cara kerja CDI begini, cara kerja injeksi komputer begini. Nah, nanti dijelaskan satu-satu. Sistemnya, masalahnya, cara ngatasinya, dan seterusnya. Nah, ini saya hanya mengatakan dasar dulu ya. Oke, saya menyampaikan sesuatu yang dasar. Saya ulangi.
Syarat mesin hidup ada 3. 1, ada campuran udara dan bahan bakar. 2, ada kompresi. 3, adanya percikan bunga api pada busi. Kalau salah satu ini tidak ada, mesinmu mati. Oke. Kalau mungkin ada masalah, mungkin hidup tapi berbet. Contoh kompresi bocor, mungkin hidup tapi berbet. Karburatornya settingannya belum sesuai, mungkin hidup tapi berbet. Nah, gitu. Paham ya? Paham. Pak, saya matikan motor itu sama dengan apa? Kamu mematikan motor itu sama dengan mematikan busi. Businya diputus, di listriknya dikontak. Nah, ketika kamu memutuskan kontak, berarti mematikan busi. Busi mati, mesin mati. Oke, paham ya? Paham. Lanjut. Nah, untuk cara kerja mesin batak itu terdiri dari ini. Langkah pertama adalah langkah hisap. Oke. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap itu piston bergerak dari TMA ke TMB. Katup hisap terbuka, yang ini terbuka, katup buang tertutup. Yang terjadi adalah campuran bensin dan udara masuk ke ruang bakar. Oke, busi meletik? Belum meletik. Yang kedua, kompresi. Nah, kompresi adalah piston bergerak dari TMB ke TMA, saka ngisor neng dhuwur. Yang kedua, katup hisap dan katup buang nutup rapet kabeh. Yang ketiga, campuran udara dan bahan bakar tadi itu yang dikompresikan, dipleketek gitu ya, planet. Oke. Jenenge bensin udara dikompresi, maka suhunya naik, tekanannya naik. Ingat, suhu naik, tekanan naik sehingga mudah terbakar. Nah, ketika sekernya kurang sidik tekan TMA, piston ini mau sampai ke pentok atas, baru yang ketiga. Nah, busi meletik. Jadi kalau ditanya apa busi meletik terus? Enggak. Busi meletik di akhir kompresi saja. Nah, untuk membakar. Tebar. Oke. Langkah usaha, piston terdorong dari TMA ke TMB. Campuran udara dan bahan bakar terbakar. Menjadi asap atau gas buang. Yang keempat, langkah buang. Nah, katup hisap tertutup, katup buang terbuka, asapnya dibuang. Nah, knalpot, yang ini knalpot. Yang ini intake manifold dari karburator atau injektor, yang ini knalpot. Nah, nanti masuk ke langkah satu lagi. Hisap, kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Ya, begitu seterusnya. Paham ya? Oke. Itu cara kerja dari mesin 4 tak. Yang selanjutnya, terus siapa yang pertama menggerakkan piston? Jadi yang menggerakkan piston di sini ini adalah poros engkol, krek as. Bagaimana cara muter krek as? Cara muter krek as ada beberapa cara. Yang pertama, kalau motormu udah ada double starternya, starter itu akan memutar krek as. Oke, Pak, motor saya nggak pakai double starter, berarti di engkel, bu engkel kaki, cengenges, gereng, ceklak, nah gitu ya. Oke, di engkel. Pak, motor saya nggak ada akinya, nggak di engkel, nggak apa-apa, disurung. Nah, kamu surung, masukkan gigi 2. Nah itu, boleh kan? Boleh. Pak, nggak bisa disurung, ya udah buang aja motornya. Lah gimana cara menghidupkannya? Oke, kalau nggak pakai double starter, di engkel, kalau nggak di engkel, disurung. Yang penting kerekasnya muter. Nanti kalau kerekasnya udah muter, mesin udah hidup, udah selesai, nggak usah di starter lagi. Tugas starter itu hanya untuk memutar awal tok. Oke, memutar awal tok. Lah Pak, kalau mesin udah hidup, gimana cara mematikannya? Kontak diputer, busi dimatikan. Nah, ketika busi mati, mesin mati. Pembakaran mati, mesin mati. Paham ya? Oke, hari ini minimal sudah ada gambaran. Oh, ternyata begitu sih cara kerja motor saya. Pertama harus saya engkel atau saya double starter untuk muter krek as. Dan nanti kalau krek as sudah muter, 3 syarat terpenuhi, terjadi pembakaran. Terjadi pembakaran, mesin hidup. Oke, mesin hidup, intinya menghasilkan putaran pada poros engkol. Nah, krek as muter, poros engkol muter, diteruskan ke roda. Nah, nanti ada kopling, ada transmisi, ada gear, ada rantai, ada gear belakang, dan seterusnya.
Nah, nanti pertemuan berikutnya di kelas 2 kita akan bahas satu-satu. Kopling seperti apa, transmisi seperti apa, rasio seperti apa, dan seterusnya. Yang penting di kelas 1 ini kamu tahu dulu bahwa, oh gini cara kerja mesin 4 tak. Oke, yang berikutnya cara kerja mesin 2 tak. Nah, untuk yang 2 tak sama yang rotari, itu akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Karena waktu kita terbatas, tinggal 2 menit lagi, 2 menit lagi. Saya rasakan cukup dulu untuk pertemuan hari ini, paling enggak kamu paham mekanisme mesin 4 tak. Saya ulangi bahwa kendaraan terdiri dari 4 komponen utama, mesin sak gelondong, chassis dan powertrain, bodi atau plat, kemudian listrik. Nah, 4 ini ada di sebuah kendaraan, apapun kendaraannya. Sekarang masuk ke mesin, mesin itu bisa pakai bensin, bisa pakai diesel, bisa pakai 4 tak, 2 tak, maupun rotari. Nah, sementara yang hari ini dijelaskan adalah mesin 4 tak. Nah, komponen mesin 4 tak itu seperti yang ada di sini tadi saya sampaikan. Cara kerjanya seperti itu, syaratnya seperti itu. Oke, semoga paham apa yang saya sampaikan hari ini. Kemudian refleksinya saya minta nanti kalian ngisi formulir yang saya kirimkan setelah pembelajaran hari ini. Baik, saya tutup pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Ini saya baru mematikan rekamannya ya. Mematikan rekamannya, stop record.